Kali ini bukan hanya soal timnas atau pelatihnya, meskipun belakangan ya lagi rame soal siapa pelatih timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert di DO. Patrick Kluivert dan timnya ya, Alex Pastor dan kawan-kawan akhirnya sudah selesai, karena memang secara kompetensi belum terbukti bahwa mereka itu mampu menangani timnas Indonesia untuk meloloskan ke Piala Dunia 2026. Mereka gagal, failed, sudah. Dan dari strategi taktik juga tidak begitu memumpunin untuk mengalahkan strategi lawan. Jadi bukan perkara bahwa netizen menginginkan Patrick out dan ingin Sintayong kembali atau pengganti Patrick itu harus orang Belanda. Ini bukan perkara itu, bahwa Patrick keluar karena memang dia sudah gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sudah, lalu ya netizen atau publik pecinta sepak bola menyuarakanlah fakta itu untuk mengganti Patrick. Jadi ini bukan perkara netizen ataupun pecinta sepak bola, tapi faktanya bahwa Patrick dan kawan-kawan gagal membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Nah, kali ini saya bukan membahas soal taktiknya, bukan membahas pelatihnya, karena memang saya lebih suka membahas sepak bola itu dari sisi lain ya. Karena sepak bola itu bukan hanya permainan atau adu taktik di lapangan hijau, tapi lebih dari itu, sepak bola adalah panggung sandiwara dan aksi-aksi kemanusiaan atau kultural yang bisa kita pahami dari tersajinya sepak bola, permainan sepak bola. Jadi sepak bola tidak hanya melulu skor, pertandingan di lapangan hijau, tapi lebih dari itu. Kali ini saya mau membahas mengenai adanya konflik kepentingan di dalam kepengurusan sepak bola atau asosiasi sepak bola ya. Nah, di dalam dunia sepak bola itu ada konflik kepentingan, jadi bukan hanya lembaga di politik atau lembaga pemerintahan atau lembaga apapun itu ya, tetapi sepak bola juga ada konflik kepentingan ya. Di Italia terutama ya, dalam sejarah dunia sepak bola, karena skandal besarnya Calciopoli di tahun 2006 waktu itu, jadi kita akan membahas konflik kepentingan terkait Italia. Nah, jadi ada tokoh di Italia namanya Franco Carraro. Dia ketua Federasi Sepak Bola Italia sejak tahun 2001 sampai 2006. Franco Carraro pernah menjadi presiden AC Milan di tahun 1967. Setelah menjadi presiden di AC Milan, dia menjabatin untuk kali pertamanya sebagai petinggi atau ketua di Federasi Sepak Bola Italia di tahun 1976. Itu pertama kali ya. Lalu dia menjabat di bidang politik juga pernah di Roma, kalau nggak salah menjadi wali kota gitu ya. Hingga kemudian dia menjadi pucuk pimpinan Federasi Sepak Bola Italia, atau kita sebut atau kita singkat aja di FIGC, untuk kedua kalinya tahun 2001 atau 2002 ya, sampai 2006. Nah, di akhir itulah, di tahun 2006 muncul skandal besar yang namanya
Calciopoli. Sebelum muncul ke publik, Calciopoli, Franco Carraro sudah disorotin karena adanya konflik kepentingan. Franco pernah menjabat di salah satu lembaga keuangan, katakanlah satu lembaga penyedia jasa keuangan ya, finansial begitu. Nah, lembaga ini adalah anggota grup dari yang namanya Capitalia, sebuah grup atau holding lembaga keuangan yang terbesar di Italia pada waktu itu. Nah, Capitalia kalau nggak salah sekarang sudah diakuisisi jadi Uni Eropa ya kalau nggak salah, atau Unicredit kalau nggak salah itu ya, kalau salah mau dikoreksi. Nah, di dalam Capitalia itulah ada yang namanya lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini dipimpin oleh Franco Carraro, yang kebetulan dia juga sebagai ketua Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, pada waktu itu. Nah, muncul sorotan Franco itu memberikan keistimewaan ke dua klub yang dugaannya dia juga punya kepentingan di klub tersebut, yaitu Lazio dan AS Roma. Ketika itu Lazio masalah keuangannya carut marut, lalu disupport oleh lembaga keuangan dengan persetujuan Franco Carraro. Nah, jadi disinilah masalahnya. Franco Carraro sebagai lembaga keuangan mendukung sebuah klub yang bermasalah secara keuangannya, sementara klub-klub lain itu tidak mendapatkan hak serupa seperti yang didapatkan oleh Lazio. Nah, inilah yang menjadi sorotan. Mengapa keputusan Franco Carraro seperti itu? Apa kepentingannya? Pertanyaan besarnya seperti itu. Nah, lalu disorotinlah terus semua kasus-kasus bagaimana dia juga mengendalikan preman, dia mengendalikan, sampai ketemulah yang namanya pengendalian wasit dan pengendalian skor. Dan muncullah ke publik yang namanya Calciopoli. Meskipun Franco Carraro tidak dijatuhi sebagai pelaku utama karena memang ada pelaku lain, tapi skandal Franco Carraro adalah pintu untuk membuka semua yang lebih besar. Nah, setelah diselidik-selidikin lagi, ternyata ada dugaan bahwa Franco Carraro juga terlibat dalam penjatuhan Juventus seperti kasus, karena memang kasus Calciopoli itu yang dijatuhkan atau dirugikan adalah Juventus. Lalu Franco Carraro dijatuhi hukuman denda ya 80.000 euro kalau tidak salah, terkait dugaan Calciopoli. Tetapi dia terlepas dari jeratan hukum penjara karena memang tidak terlibat secara langsung dan sah. Begitu. Dalam penyelidikan kasus Calciopoli yang lebih besar, si Franco Carraro sudah mengundurkan diri. Jadi dia tidak lagi sebagai ketua Federasi Sepak Bola di Italia pada waktu itu, sehingga mengungkap kasusnya lebih objektif ya. Dari obrolan singkat ini tentang konflik kepentingan Franco Carraro, ketua Federasi Sepak Bola di Italia, kita bisa melihat bahwa di lembaga olahraga pun ada konflik-konflik kepentingan untuk entah itu tujuannya memperkaya diri atau memperkaya satu lembaga atau satu yayasan yang juga terkait tentu saja dengan dirinya, si pucuk pimpinan atau ketua federasi atau ketua organisasi olahraga begitu. Nah, jadi sepak bola itu tidak hanya
sebatas olahraga, bukan hanya sebatas hiburan, tetapi di sana ada praktik-praktik politik, praktik-praktik bisnis. Makanya muncul yang namanya konflik kepentingan. Tentu saja yang dilakukan dengan cara politik dan tentu saja dilakukan dengan cara yang politis untuk mencapai ya keuntungan-keuntungan lah, apakah itu keuntungan pribadi atau keuntungan lembaga atau keuntungan lainnya. Nah, terkait ini saya mau ngasih kutipan ya dari novel The Strangers, Albert Camus, bahwa dialog ada kutipannya begini: orang-orang yang tidak melakukan perubahan, di sanalah dia akan menjadi gagal. Terima kasih. Salam.